Selamat pagi semuanya. Berikut adalah video untuk yang sesi kedua mengenai konsep dasar K3. Untuk konsep dasar K3 ini pengertiannya sejarah, kemudian ruang lingkup, itu semuanya sudah pernah disampaikan waktu kuliah dasar Kesmas. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka link video saya yang topik dasar K3 dalam mata kuliah Daskesmas. Ya, berikut adalah linknya. Bisa dilihat sehingga video ini langsung menjelaskan mengenai referensi atau buku acuan yang dipakai dalam kuliah dasar K3 ini. Dalam buku acuan inilah yang kita ambil menjadi konsep dasar K3 dan menjadi dasar juga dalam departemen menentukan 5 bidang keilmuan dalam K3. Apa bukunya? Bukunya adalah Book of Knowledge mengenai OHS itu Occupational Health and Safety ya. Judulnya The Core Body of Knowledge for Generalist OHS Professional. Mengenai bukunya itu akan saya upload di Emas ya. Jadi semua chapter akan saya upload. Anda bisa membacanya, mendownloadnya dalam Emas masing-masing. 39 chapter itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari introduction dan kemudian penjelasan bahwa buku ini kan tadi ditujukan untuk OHS profesional. Ya, OHS profesional itu yang seperti apa yang dimaksud. Kemudian dijelaskan juga mengenai global konsep. Global konsepnya ini ya terkait dengan K3, yaitu mengenai kerja itu sendiri, kesehatan sendiri, dan keselamatan sendiri. Selanjutnya berisi terkait dengan technical concept. Technical concept itu yang terdiri dari foundation science itu seperti apa, kemudian dalam konteks di organisasi itu akan dipengaruhi juga oleh faktor eksternal organisasi yaitu sosiopolitik. Nah, sosiopolitik yang mempengaruhi dalam penerapan K3 itu apa? Kan ada terkait dengan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh secara perda lokal ataupun secara nasional ataupun secara global yang harus diikuti oleh perusahaan. Nah, itu akan dijelaskan. Kemudian sosiopolitik secara konteks di mana memang terkait dengan bisnis proses dari industri yang saat itu misalnya sedang tren atau sedang mengalami penurunan harga dan sebagainya. Kemudian akan jelaskan juga dalam technical concept ini mengenai organisasi, sistem dalam organisasi, mengenai human-nya sendiri. Human sendiri ini adalah pekerjanya ya kan. Pekerja di sini berarti secara biologikalnya dia, secara psikologikalnya dia, dan secara sosial interaksinya dalam tempat kerja itu seperti apa. Selanjutnya juga akan jelaskan mengenai bahaya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, bahaya itu kan ada banyak yang akan disampaikan dalam buku Book of Knowledge OHS ini, yaitu mengenai konsep bahaya sendiri, kemudian pengelompokan bahaya. Dikelompokkan menjadi biomechanical hazard, chemical hazard, biological hazard, psychosocial hazard. Nah, ini psychosocial hazard di sini sudah dikeluarkan sendiri ya. Baik yang terkait dengan occupational stress, fatigue, bullying, aggression, ataupun violence yang ada di tempat kerja. Kemudian yang terakhir terkait physical hazard. Nah, physical hazard ini yang paling banyak ini, yang akan dijelaskan dalam buku ini mengenai noise, vibration, electricity, ionizing radiation, non-ionizing radiation, terus thermal environment, gravitation, plant, mobile plant, dan vehicle ataupun occupational road use. Jadi pekerja yang memang bekerja di jalan, misalnya sopir. Selanjutnya, penjelasan berikutnya dalam buku ini menjelaskan mengenai resiko. Resiko di sini akan jelaskan mengenai penyebab kenapa resiko ini menjadi tinggi. Kemudian resiko ini juga kaitannya dengan resiko keselamatan dan resiko kesehatan. Kemudian yang terakhir, setelah kita tahu resikonya, akan jelaskan mengenai pengendalian. Nah, pengendaliannya sama ya seperti hierarchy of control yang sudah pernah disampaikan dalam topik K3 di Daskesmas. Ada hierarkinya yang terdiri dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan personal control. Nah, ini akan dijelaskan. Selanjutnya dalam kontrol juga akan ditambah dalam buku ini chapter mengenai mitigation kalau terjadi emergency. Ya, jadi mitigation, emergency preparedness-nya itu seperti apa dalam sebuah perusahaan kalau ada disaster, baik yang disaster alam maupun yang non-alam. Kemudian terakhir mengenai mitigasi terkait dengan health impact pada pekerjaannya bagaimana. Selanjutnya, chapter-chapter terakhir dalam buku ini akan jelaskan mengenai practice. Practice yaitu penerapan dari K3 ini seperti apa.
model OHS yang bisa diterapkan, kemudian bagaimana peran OHS profesional ini untuk sebuah perusahaan. Kalau misalnya perusahaan ini nanti terkait dengan konsumen, ya, kalau ada kritikal dari konsumen, ada klaim ketidakpuasan dalam konsumen, itu seperti apa. Nah, itu juga ada dalam buku ini. Selanjutnya, dari buku Book of Knowledge OHS di sini keluar conceptual framework dalam K3. Nah, conceptual framework ini yang memang kita adopt dalam departemen K3 ini untuk mengembangkan keilmuan K3. Di mana dalam framework konsep K3 ini kita lihat memang bekerja itu akan memberikan dampak ke pekerja dari sisi kesehatan dan dari sisi keselamatannya. Oke, nah ini bisa dilihat di atas dalam kerangka konsepnya memang pekerjaan akan ada interaksi dengan pekerja, dan dalam interaksi ini akan memberikan dampak ke safety dan ke health-nya. Di mana dalam melakukan pekerjaan ini berada dalam satu organisasi. Nah, organisasi inilah yang harusnya bisa menjaga supaya dampak kesehatan dan dampak keselamatannya ini bisa diminimalkan. Organisasi dalam memayungi interaksi pekerja dengan pekerjaannya itu juga dipengaruhi oleh social politik konteks seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Nah, social politik konteks ini adanya berada di eksternal organisasi, pasti akan mempengaruhi. Misalnya nih seperti sekarang ini masa pandemi, perusahaan diminta untuk tidak buka dulu misalnya karena lockdown, atau diatur jam kerjanya menjadi kelompok kerja sehingga yang bekerja 50%. Nah, ini kan semua mempengaruhi produksi, ya kan? Dan ini pengaruh ini bukan dari internal organisasi tapi dari eksternal organisasi, tapi kena dampak ke organisasinya, kena. Nah, ini organisasi harus bisa antisipasi dampak-dampak dari social politik konteks di sini. Kemudian organisasi juga pertimbangkan sistem yang sudah ada di organisasinya seperti apa, di mana juga harus melihat apa bahayanya dan bagaimana resiko dari bahaya ini sehingga bisa memprediksi atau bisa membuat pencegahan untuk mengontrol dari resiko ini. Kemudian organisasi juga harus bisa memahami model-model yang menjadi penyebab dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, kalau dilihat dari kerangka konsepnya, maka resiko ini juga harus bisa dilihat resiko terkait dengan keselamatannya, bagaimana resiko terkait dengan kesehatannya seperti apa. Causal modelnya ini harus tahu sehingga bisa tahu root causesnya, sehingga organisasi juga bisa mengimplementasikan pencegahan, kontrol, ya kan, sehingga root causes ini bisa dihilangkan sehingga resikonya itu memang berada pada tingkat resiko yang rendah atau yang dapat diterima oleh pekerja, sehingga pekerja bisa bekerja secara aman dan sehat di tempat kerjanya. Nah, selanjutnya sebagai OHS profesional ini harus paham mengenai konsep di sini. Jadi tidak hanya berpikir bahwa K3 itu perannya hanya di lantai produksi, bagaimana pekerja langsung bekerja di area operation atau di area produksi. Tidak, tapi juga harus memahaminya secara komprehensif bahwa ini ada sistem, ada organisasi yang berperan, dan organisasi pun harus mempertimbangkan faktor eksternal yaitu sosiopolitik yang ada di luar dari organisasi. Kemudian untuk menentukan kontrolnya, organisasi harus tahu dulu bahaya dan bagaimana resiko kesehatan dan resiko keselamatan sehingga bisa diketahui root causesnya dan bisa ditentukan pengendaliannya yang lebih tepat. Dari konsep ini, inilah yang diadop oleh Departemen K3 untuk mengembangkan 5 bidang keilmuan. 5 bidang keilmuan dalam Departemen K3 itu terdiri dari safety, occupational health, industrial hygiene, ergonomi, dan human factor and behavior dalam K3. Jadi ada 5, di mana safety yang pertama yaitu mengaplikasikan suatu keilmuan yang berfokus pada hazard dan resiko yang mempengaruhi dari keselamatan tempat kerja dan keselamatan dari pekerjanya. Metodenya adalah risk management dan safe system, di mana dalam safety ini memang diimplementasikannya tidak hanya sekarang ini di tempat kerja tapi juga di area-area publik. Selanjutnya mengenai occupational health. Occupational health di sini adalah multidisiplin keilmuan di mana fokus untuk mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja. Promosi ini untuk memaintain kesehatan pekerja di tempat kerjanya, ya, di mana dia memang diharapkan bisa bekerja sesuai dengan kapasitinya. Jadi ada istilah fit to work.
Ya, di sini fungsi dari kesehatan kerja untuk membuat pekerja itu mampu bekerja, beradaptasi dengan pekerjaannya, dan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang memang sesuai dengan kapasitas dirinya, sehingga dia bisa bekerja dengan fit, dengan cocok, dan tidak mempengaruhi dari kesehatan kerjanya. Kemudian industrial hygiene ini juga sama multidisiplin, di mana konsep dari HI atau industrial hygiene di sini adalah antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan kontrol. Kita biasa mengenalnya AREP atau AREP. AREP itu kalau P-nya adalah pengendalian yang berfokus pada faktor-faktor lingkungan kerjanya. Kemudian ergonomi. Nah, ergonomi sama juga merupakan multidisiplin keilmuan, tapi fokusnya melihat interaksi antara manusia dengan lingkungan kerjanya, di mana dalam melihat interaksi ini manusia adalah fokusnya, manusia adalah center dalam work system. Jadi artinya elemen lain yang dalam work system itu, misalnya ada pekerjaan, ada peralatan kerja, ada bahan material, dan ada lingkungan kerjanya, itu harus menyesuaikan ke human-nya, harus menyesuaikan ke orangnya. Dalam ergonomi ini diharapkan bisa membuat human center work system design, di mana tetap berfokus kepada human-nya, kepada pekerjanya, menyesuaikan dengan kebutuhan dari pekerja, kemampuan dari pekerja, kapabilitas dari pekerja, dan keterbatasan dari pekerja, sehingga semua elemen-elemen sistem dalam pekerja itu bisa harmonis, ya, membentuk suatu sistem kerja yang bagus, yang nyaman, sehat, dan aman. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah human factor and behavior dalam K3. Nah, ini concernnya memang terhadap human factor, di mana termasuk di dalamnya adalah perilaku dari orang, dari pekerja, yang perilaku ini sekarang ini juga sampai mempengaruhi bahaya psikososial. Nah, bahaya psikososial sekarang kan lagi ngetren ya. Ini kaitannya pasti dengan human behavior-nya seperti apa dan human factor. Jadi faktor dari manusianya itu sendiri pasti kan berbeda-beda tiap orang. Nah, ini orang ketiga juga harus paham ini bagaimana tipe pekerja yang harusnya bekerja di area produksi, di mana di situ butuh kecepatan, butuh kegangkasan gitu kan, dan butuh secara fisikal yang sehat, maka dicari pekerja yang seperti apa. Nah, ini human factor kan yang tahu. Sebaliknya kalau misalnya ada pekerjaan yang lebih butuh ketelitian, nah berarti harusnya butuh tipe pekerja yang seperti apa. Dan ini juga mempelajari mengenai perilaku dari manusia, karena perilaku ini nanti ada kaitan juga dengan budaya kerja. Ya, dimana dalam K3 kan kita berusaha menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat. Nah, untuk bisa merubah budaya, kita tahu dulu nih perilaku pekerja kita seperti apa. Nah, selanjutnya tugas Anda dibagi menjadi 5 kelompok, dan masing-masing kelompok mempresentasikan mengenai 5 bidang keilmuan tadi, mengenai safety, occupational health, ergonomics, industrial hygiene, dan human factor and behavior dalam K3. Satu kelompok satu aja. Jadi minggu depan sesinya Anda mempresentasikan mengenai 5 bidang keilmuan ini. 5 bidang keilmuan ini secara pengertian tadi sudah saya jelaskan, tapi untuk lebih detailnya Anda yang mempresentasikan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi Selasa minggu depan dengan presentasi dari tugas kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.